Ibuku menyelipkan sebuah surat. Cepat pura-pura sakit dan segera pergi dari sini. Aku menatapnya bingung, dan ibuku mengangguk panik. Aku syok tak percaya saat tahu. Ternyata selama ini suami dan ibu mertuaku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Perjalanan menuju rumah Ibu Hayati selalu terasa seperti perjalanan menuju persidangan. Monik merapikan tepi hijabnya yang berwarna krem, mencoba meredakan debaran di dadanya. Di sebelahnya, Rian memegang kemudi dengan cengkeraman terlalu erat. Pria yang biasanya penuh senyum dan tawa itu, malam ini, diam 1000 bahasa. Rahangnya mengeras, dan pelipisnya berkilat oleh keringat tipis meski pendingin mobil menyala penuh. "Kamu baik-baik saja, Mas?" tanya Monik lembut. Rian tersentak, seolah baru sadar Monik ada di sebelahnya. "Ya, tentu. Hanya lelah," jawabnya singkat, terlalu singkat. Matanya tidak beralih dari jalanan di depan. Monik menghela napas. Sejak menikah dengan Rian 6 bulan lalu, dia merasa seperti berjalan di atas hamparan kaca. Dia mencintai Rian, atau setidaknya dia mencintai sosok Rian yang dia kenal saat mereka berpacaran. Sosok yang hangat, yang menghargai kesederhanaannya, yang berjanji akan melindunginya dari dunia. Tapi sosok itu perlahan menghilang setiap kali mereka melintasi gerbang rumah ibunya. Di hadapan Ibu Hayati, Rian menjadi patung lilin yang penurut. Rumah Ibu Hayati menjulang di depan mereka. Megah, dingin, dan terasa angkuh. Lampu-lampu taman menyorot pilar-pilar besar, menciptakan bayangan yang panjang dan menakutkan. Ini bukan rumah. Ini adalah istana yang menyimpan banyak rahasia. Ibu Hayati sudah menunggu di pintu utama. Wanita parubaya itu masih cantik, terbalut kaftan sutra mahal yang berkilauan. Senyumnya terentang lebar, namun tidak pernah sampai ke matanya. Mata itu, mata elang yang tajam, langsung meneliti Monik dari atas ke bawah. "Akhirnya kalian datang. Rian, kamu terlambat," katanya, suaranya halus namun penuh teguran. Dia menyambut Rian dengan pelukan singkat, lalu menatap Monik. "Monik, hijabmu warnanya pucat sekali malam ini." Monik hanya tersenyum tipis. "Selamat malam, Ibu. Terima kasih undangannya." "Tentu saja. Ini kan makan malam keluarga. Semua harus hadir," kata Ibu Hayati. Penekanan pada kata, "semua," terasa seperti sebuah perintah. Mereka masuk ruang makan yang sudah penuh. Ada beberapa paman dan bibi Rian, serta sepupu-sepupunya. Semua mengenakan pakaian terbaik mereka, aroma parfum mahal bercampur dengan aroma makanan yang kaya. Suasana terasa kaku, obrolan mereka terdengar seperti dengungan pelan yang dipaksakan. Lalu Monik melihatnya. Di sudut ruangan, duduk dengan canggung di kursi yang sepertinya terlalu besar untuknya, adalah ibunya. "Ibu," bisik Monik kaget. Jantungnya berdebar karena alasan yang berbeda. Ibu Irma, ibunya Monik, mengangkat wajah. Wajahnya pucat pasi. Dia terlihat ketakutan. Ibu Hayati tidak pernah mengundang Ibu Irma ke acara keluarga besar. Tidak pernah. Ini adalah yang pertama kalinya. "Oh, ya," kata Ibu Hayati dari belakang Monik, seolah baru teringat. "Aku pikir, sesekali menyenangkan juga mengajak besan. Silakan duduk, Monik, di sebelah suamimu." Monik berjalan kaku ke arah meja. Rian menarik kursi untuknya, sebuah gestur sopan yang terasa dingin dan mekanis. Monik duduk, matanya tidak lepas dari ibunya yang duduk di seberang meja, diapit oleh dua bibir Rian yang memandangnya dengan tatapan meremehkan. "Jadi, Monik, bagaimana kabarmu?" tanya Ibu Hayati, memulai percakapan basa-basi. "Saya baik, Ibu," jawab Monik, mencoba terdengar tenang. "Baguslah. Rian bilang kamu baru saja berhenti dari pekerjaanmu di butik itu. Keputusan yang sangat tepat. Seorang istri dari keluarga ini tidak seharusnya bekerja melayani orang lain," ujar Ibu Hayati. Monik menelan ludah. Dia tidak berhenti. Rian yang memintanya berhenti, dan Monik tahu itu adalah perintah dari Ibu Hayati. "Rian ingin saya lebih fokus di rumah," kata Monik pelan. "Tentu saja. Fokus pada Rian. Fokus pada keluarga," sahut Ibu Hayati. Makan malam dimulai. Para pelayan mulai bergerak tanpa suara, menyajikan hidangan pembuka. Obrolan beralih ke bisnis, ke saham, ke rencana liburan mewah yang tidak melibatkan Monik. Monik merasa terisolasi. Dia melirik Rian, tapi suaminya itu sibuk tertawa palsu menanggapi lelucon pamannya. Kemudian, Ibu Irma bangkit dari kursinya.
Maaf, permisi. Saya ke toilet sebentar, katanya dengan suara bergetar. Ibu Hayati hanya mengangguk sekilas, tidak memandangnya. Ibu Irma berjalan, mengambil rute memutar di belakang kursi-kursi. Saat dia melewati Monik, tangannya yang dingin menyentuh punggung Monik sejenak. Sebuah sentuhan yang terlalu cepat, nyaris tidak terasa. Tapi Monik merasakan sesuatu yang lain. Sebuah benda kecil, terlipat, diselipkan ke telapak tangannya yang terkepal di pangkuannya. Monik membeku. Dia tidak berani bergerak. Dia menunggu beberapa detik, jantungnya berdentum-dentum di telinga. Dia melirik ke sekeliling. Tidak ada yang memperhatikannya. Ibu Hayati sedang asyik berbicara dengan adik iparnya. Rian sedang menatap piring kosongnya. Dengan tangan gemetar di bawah meja, Monik membuka lipatan kertas itu. Kertas tisu murah, bukan seperti tisu mahal di meja ini. Tulisan tangan ibunya terlihat acak-acakan, terburu-buru. Hanya ada 9 kata. Cepat pura-pura sakit dan segera pergi dari sini. Napas Monik tercekat. Dia membaca ulang kalimat itu. Pura-pura sakit. Pergi. Kenapa? Apa yang terjadi? Dia mengangkat wajahnya perlahan. Tepat pada saat itu, Ibu Irma baru saja kembali dari toilet. Mata mereka bertemu dari seberang ruangan. Wajah ibunya basah oleh air mata yang ditahan. Ketakutan di mata ibunya begitu nyata, begitu mendesak. Ibu Irma menganggukkan kepalanya. 1 kali. Anggukan kecil yang membenarkan segalanya. Anggukan yang menjeritkan, bahaya. Jantung Monik serasa diremas. Dia ingin berteriak memanggil ibunya, bertanya apa maksudnya. Tapi dia tidak bisa. Tepat pada saat itu, seorang pelayan berhenti di sampingnya. Pelayan itu membawa nampan perak. Di atasnya ada 1 mangkuk sup. Sup krim jamur. Kesukaan Monik. Silakan, Nyonya Monik, kata pelayan itu. Monik menatap sup itu. Aromanya harum, warnanya putih gading. Tapi peringatan ibunya masih terngiang di kepalanya. Tunggu, suara Ibu Hayati memotong. Kenapa hanya 1? Perintah Anda, Nyonya besar. Sup ini hanya untuk Nyonya Monik, jawab pelayan itu. Ibu Hayati tersenyum. Senyumnya begitu manis, begitu keibuan, hingga membuat bulu kuduk Monik berdiri. Dia menatap Monik dengan tatapan penuh kasih sayang palsu. Makanlah, Monik sayang, kata Ibu Hayati. Suaranya lembut seperti sutra, namun bagi Monik, itu terdengar seperti desisan ular. Aku membuatnya khusus untukmu. Di seberang meja, Ibu Irma menutup matanya, seolah sedang berdoa. Rian, suaminya, tidak berani menatapnya. Dia justru meraih gelas airnya dan meminumnya sekali teguk. Tangannya gemetar hebat. Semua kepingan itu menyatu dalam 1 detik yang mengerikan. Undangan mendadak untuk ibunya. Sikap Rian yang aneh. Sup yang disajikan, khusus, untuknya. Peringatan ibunya. Mereka akan meracuninya. Malam ini, di depan semua orang. Sendok perak itu terasa sedingin es di tangan Monik. Mangkuk sup di hadapannya terlihat seperti kawah kematian. Khusus untukmu. Kata-kata Ibu Hayati bergema, bercampur dengan wajah panik ibunya dan tangan Rian yang gemetar. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Dia harus pergi. Ibunya menyuruhnya pergi. Tapi bagaimana? Jika dia berdiri dan lari, itu akan menjadi pengakuan. Mereka akan mengejarnya. Mereka akan membuatnya terlihat gila. Dia harus berpikir. Cepat. Pura-pura sakit. Dia melirik ke seberang meja. Tepat di hadapan Ibu Hayati, ada mangkuk sup yang identik. Pelayan baru saja meletakkannya. Sup itu untuk tuan rumah. Tentu saja, sup itu aman. Sebuah ide gila, nekat, dan sangat berbahaya melintas di benaknya. Jika dia tidak bisa lari, dia harus melawan. Jika mereka ingin dia memakan racun itu, maka sang pemberi racun yang harus merasakannya. Tapi bagaimana caranya? Mata Ibu Hayati tertuju padanya, menunggu. Mata Rian menatap piringnya, tapi Monik tahu suaminya itu mengawasinya. Kenapa diam, Monik? Tanya Ibu Hayati, senyumnya masih belum luntur. Kamu tidak suka sup buatanku? Padahal ini kesukaanmu. Tidak, Ibu. Saya hanya sedikit pusing, kata Monik, suaranya dibuat bergetar. Pusing? Mungkin kamu hanya lapar. Makanlah, desak Ibu Hayati. Monik harus menciptakan pengalihan. Sesuatu yang cukup besar untuk membuat semua orang berpaling, walau hanya sedetik. Dia melirik suaminya. Rian adalah kuncinya. Dia terlihat sama gugupnya dengan Monik, tapi karena alasan yang berbeda. Mas Rian, panggil Monik,
suaranya kini terdengar lemah. Dia sengaja menyentuh pelipisnya, memejamkan mata sejenak. Kepalaku pusing sekali. Rasanya berputar. Rian mengangkat wajah. Kaget. Kamu kenapa? Tanyanya. Ada nada kesal dalam suaranya, seolah Monik merusak rencananya. Tidak tahu. Mungkin masuk angin. Tolong ambilkan aku minum di meja buffet itu. Yang hangat. Teh jahe mungkin? Pinta Monik. Dia sengaja meminta sesuatu yang jauh, sesuatu yang memaksa Rian berdiri dan berbalik. Rian ragu sejenak. Matanya melirik ibunya. Ibu Hayati sedikit mengernyit, tidak suka ada interupsi. Cepatlah, Rian. Istrimu sedang tidak enak badan, bentak Ibu Hayati. Rian segera bangkit. Baik, Bu. Aku ambilkan. Dia berbalik dan berjalan menuju meja buffet di ujung ruangan. Ini adalah kesempatannya. Tapi Ibu Hayati masih mengawasinya. Monik butuh pengalihan kedua. Dia melihat ke samping, ke arah sepupu Rian yang sedang asyik bermain ponsel di bawah meja. Ya ampun, seru Monik tiba-tiba, menunjuk ke lantai di sebelah sepupu itu. Itu kecoa? Sepupu perempuan itu menjerit melengking. Dia melompat dari kursinya, membuat keributan. Mana? Semua orang di meja, termasuk Ibu Hayati, refleks menoleh ke arah sumber keributan. Mereka mencari-cari serangga yang sebenarnya tidak ada. 1 detik. 2 detik. Hanya itu yang Monik butuhkan. Dengan gerakan secepat kilat, tangannya yang terbungkus lengan gamis panjangnya bergerak. Dia meraih mangkuk sup di depannya, mengangkatnya sedikit, dan menggesernya ke seberang meja. Bersamaan dengan itu, dia menarik mangkuk milik Ibu Hayati ke tempatnya. Selesai. Pertukaran itu terjadi dalam keheningan yang sempurna. Suara denting perak tertutup oleh jeritan sang sepupu. Tidak ada apa-apa, dasar penakut, omel seorang paman. Ibu Hayati mendecakkan lidahnya, kesal. Sudah. Duduk kembali. Hanya serangga saja diributkan. Dia kembali menatap Monik, yang kini menunduk, berpura-pura memijat pelipisnya. Rian kembali dengan secangkir teh jahe. Ini, katanya, meletakkannya dengan kasar di sebelah Monik. Terima kasih, Mas, bisik Monik. Sekarang, mari kita lanjutkan makan malamnya, kata Ibu Hayati, nadanya kembali tenang. Dia mengambil sendoknya. Seluruh tubuh Monik menegang. Dia tidak bernapas. Dia hanya menonton. Ibu Hayati menyendok sup di hadapannya. Sup yang seharusnya diminum oleh Monik. Sup yang berisi racun. Wanita itu membawanya ke mulut, memejamkan mata sejenak untuk menikmati rasanya. Ah, sempurna, gumamnya. Dia menyendok lagi. Rian mulai memakan makanannya sendiri, terlihat sedikit lebih tenang karena mengira Monik sudah terjebak. Ibu Irma di seberang meja menatap Monik dengan cemas, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. 1 menit berlalu. Obrolan kembali mengalir. 2 menit. Ibu Hayati tertawa mendengar lelucon pamannya. 3 menit. Monik mencengkeram cangkir teh jahe. Tangannya sedingin es. Apakah dia salah? Apakah ibunya salah? Apakah sup itu aman? 4 menit. Tawa Ibu Hayati tiba-tiba berhenti. Dia terbatuk. Batuk kecil yang kering. Kamu tidak apa-apa, Bu? Tanya Rian. Ibu Hayati mengangkat tangannya, memberi isyarat dia baik-baik saja. Tapi matanya mulai menyipit. Dia menatap mangkuk supnya dengan bingung. Dia menyentuh lehernya. Rasanya aneh, bisiknya. Dia terbatuk lagi, kali ini lebih keras. Ibu, panggil Rian, mulai panik. 5 menit. Ibu Hayati tiba-tiba terkesiap. Matanya melotot. Dia seperti ikan yang kehabisan udara. Tangannya mencengkeram tepi meja. Wajahnya yang terawat itu mulai membiru. Dia menatap Monik. Di mata itu, Monik melihat keterkejutan, kebingungan, dan sepersekian detik kemudian, pemahaman yang mengerikan. Dia tahu sup itu telah ditukar. Ibu Hayati mencoba berteriak. Dia mencoba menunjuk Monik. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara gelembung yang mengerikan. Dia mencakar-cakar lehernya sendiri, berusaha bernapas. Ibu. Rian menjerit, melompat dari kursinya. Dengan satu kejang hebat, Ibu Hayati mendorong tubuhnya ke belakang. Kursinya terbalik. Tubuhnya jatuh menghantam lantai marmer dengan bunyi gedebuk yang keras. Dia kejang-kejang, busa putih keluar dari mulutnya. Ruangan itu meledak dalam kekacauan. Para wanita menjerit. Para pria berteriak. Panggil ambulans. Cepat.
Apa yang terjadi? Dia keracunan. Di tengah semua kepanikan itu, Rian berdiri mematung di samping ibunya yang sekarat. Dia tidak memanggil ambulans. Dia tidak berusaha menolong. Dia perlahan mengangkat kepalanya, melewati kengerian di wajah para kerabatnya, dan menatap lurus ke arah Monik. Monik masih duduk di kursinya, memegang cangkir teh jahe dengan kedua tangan. Tatapan mata Rian bukanlah tatapan seorang anak yang kehilangan ibunya. Bukan kesedihan. Bukan kepanikan. Itu adalah kemarahan yang murni dan tak terbayangkan. Itu adalah tatapan seorang pemburu yang mangsanya baru saja berbalik dan menggigitnya. Dia tahu. Dalam sekejap, dia tahu apa yang telah Monik lakukan. Dia tahu bahwa sup itu untuk Monik. Dan Monik baru saja membunuh ibunya dengan jebakan mereka sendiri. Jeritan memenuhi ruangan. Suara Rian yang memanggil ibunya berubah menjadi raungan putus asa. Beberapa kerabat mencoba memberi napas buatan pada Ibu Hayati, tapi tubuh wanita itu sudah lemas tak berdaya. Matanya yang tadi melotot ngeri kini menatap kosong ke langit-langit berukir. Monik masih terpaku di kursinya. Dunia di sekelilingnya berputar dalam gerakan lambat. Dia melihat segalanya seolah dari balik kaca tebal. Dia melihat suaminya, Rian, yang kini berlutut di samping ibunya, tangannya terkepal di sisinya. Dia melihat para pelayan berlarian panik. Dia melihat sup di depannya. Sup milik Ibu Hayati. Sup yang aman. Tiba-tiba, sebuah cengkeraman kuat menarik lengannya. Monik, ayo. Itu suara ibunya. Ibu Irma sudah berdiri di sampingnya, wajahnya tegang penuh tekad. Dia tidak lagi terlihat ketakutan. Dia terlihat marah. Ibu tapi. Monik tidak bisa bergerak. Kakinya terasa seperti tertanam di lantai. Tidak ada tapi. Kita harus pergi, sekarang. Ibu Irma menariknya dengan paksa. Cangkir teh jahe di tangan Monik terlepas, jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping, namun suaranya tenggelam dalam kekacauan. Ibu Irma menarik Monik melewati para tamu yang berkerumun di sekitar tubuh Ibu Hayati. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Semua mata tertuju pada tragedi di tengah ruangan. Monik. Teriakan itu menghentikan langkah mereka tepat di ambang pintu ruang makan. Itu suara Rian. Monik berbalik. Suaminya berdiri, wajahnya basah oleh air mata, tapi matanya menyala-nyala dengan kebencian yang pekat. Dia tidak lagi menatap ibunya. Dia menatap Monik. Mau kemana kamu? Desis Rian, suaranya rendah dan mengancam. Mas, ibumu. Jangan sebut namanya. Rian melangkah maju. Kamu. Ini semua, ini kamu. Rian, jangan gila. Ibumu keracunan, teriak seorang paman, mencoba menenangkannya. Dia tahu. Rian menunjuk Monik. Dia tahu. Seharusnya dia yang mati. Bukan ibuku. Pengakuan itu terlontar begitu saja. Ruangan itu mendadak hening. Jeritan tangis berhenti. Semua orang menatap Rian, lalu ke Monik. Dalam sekejap, tuduhan itu menggantung di udara. Monik, sang menantu, telah meracuni ibu mertuanya. Ibu Irma tidak membuang waktu. Lari, Monik. Dia menarik Monik keluar dari ruang makan, menyusuri lorong marmer yang panjang. Tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Teriakan Rian menggema di belakang mereka. Dia pembunuh. Monik bisa mendengar langkah-langkah kaki mengejar mereka. Satpam di lobi depan tampak bingung, tapi dia bergerak untuk menghalangi jalan mereka. Minggir. Ibu Irma berteriak, mendorong satpam itu dengan kekuatan yang tidak disangka-sangka. Mereka berhasil keluar dari pintu depan, berlari menuruni tangga teras. Udara malam yang dingin menghantam wajah Monik, membangunkannya dari keterkejutan. Dia berlari. Dia berlari untuk hidupnya. Mobil Ibu Irma, sebuah sedan tua yang sederhana, terparkir agak jauh di jalan. Ibunya menekan tombol alarm, membuka kunci dari jarak jauh. Cepat masuk. Mereka melompat ke dalam mobil. Ibu Irma menyalakan mesin tepat saat Rian dan beberapa sepupunya muncul dari pintu depan. Rian berlari ke arah mobil, wajahnya beringas. Monik, buka. Kamu tidak akan bisa lari. Rian menggedor-gedor jendela. Ibu Irma membanting persneling. Mobil itu melesat maju, meninggalkan Rian yang berteriak-teriak marah di tengah jalan. Monik melihat ke belakang melalui kaca spion. Rian berdiri di bawah lampu jalan, terlihat kecil dan penuh amarah, sebelum akhirnya berbalik dan berlari kembali ke rumahnya. Mungkin untuk mengambil mobil. Monik gemetar hebat. Seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Ibu, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi?
Ibu Irma mengemudi dengan kecepatan tinggi, matanya awas menatap jalanan yang gelap. Mereka mencoba membunuhmu, Monique. Suamimu dan ibu mertuamu. Aku tahu, sup itu, tapi kenapa? Kenapa mereka? Kenapa Mas Rian? Air mata akhirnya tumpah. Bukan air mata duka untuk Ibu Hayati, tapi air mata pengkhianatan yang menghancurkan hatinya. Pria yang dia cintai, pria yang berjanji akan menjaganya, baru saja mencoba membunuhnya. Uang, Monique. Selalu soal uang, kata Ibu Irma getir. Aku sudah curiga sejak lama. Sejak Ibu Hayatimu itu memaksamu menandatangani begitu banyak dokumen asuransi setelah kalian menikah. Aku sudah peringatkan kamu. Aku pikir itu wajar, Bu. Untuk perlindungan. Perlindungan siapa? Potong Ibu Irma. Tadi aku datang lebih awal. Aku sengaja datang 1 jam sebelum jadwal, pura-pura salah lihat undangan. Aku bilang aku akan menunggu di ruang tamu. Tapi pelayan membuat kesalahan. Dia mengantarku ke pavilion taman, mengira aku tamu lain. Ibu Irma menelan ludah, cengkeramannya pada kemudi mengerat. Aku duduk di sana, tapi aku bisa mendengar suara dari ruang kerja. Pintunya sedikit terbuka. Aku dengar suara Rian dan Ibu Hayati. Mobil itu berhenti di lampu merah. Jalanan sepi. Hanya suara mesin mobil yang terdengar. Aku mendengar semuanya, lanjut Ibu Irma, suaranya bergetar karena marah. Ibu Hayati sedang memarahi Rian. Dia bilang Rian terlalu lambat. Dia bilang, polis asuransi jiwa Monique sudah aktif penuh. 30 miliar. Cukup untuk menutupi hutang perusahaan yang kamu buat. Monique menutup mulutnya. 30 miliar. Jadi, nyawanya hanya seharga itu. Rian terdengar ragu. Dia bilang, apa tidak ada cara lain, Bu? Dan ibunya tertawa. Tawa yang mengerikan, Monique. Dia bilang, cara apa? Menunggu kakekmu bangkit dari kubur dan mengubah surat wasiatnya? Surat wasiat? Tanya Monique bingung. Ya, itu intinya. Ibu Hayati mengeluh soal surat wasiat kakek Rian. Dia bilang kakek tua itu sudah gila karena lebih mempercayai orang luar daripada darah dagingnya sendiri. Lalu dia bilang, Ibu Irma berhenti sejenak, seolah kata-kata itu terlalu menyakitkan untuk diulang. Dia bilang apa, Bu? Desak Monique. Dia bilang, jika Monique tiada malam ini, semua masalah warisan beres. Polis asuransi cair. Dan menurut klausul wasiat itu, jika kamu menduda, saham pengendali perusahaan otomatis kembali ke tangan kita. Perusahaan itu akan jadi milik kita seutuhnya. Malam ini harus berhasil, Rian. Kamu yang pastikan dia menghabiskan supnya. Mobil kembali melaju. Monique bersandar di kursi, merasa mual. Jadi ini rencananya? Kematiannya akan terlihat seperti kecelakaan, keracunan makanan, dan Rian akan menjadi duda kaya raya yang berduka. Suaminya telah setuju. Suaminya akan memastikan dia memakan racun itu. Saat itulah aku sadar, kata Ibu Irma. Aku tidak bisa meneleponmu. Mereka pasti menyadap ponselmu. Aku tidak bisa pergi. Jadi aku menunggu. Aku menunggu kesempatan untuk memberimu peringatan. Saat aku melihat mereka menyajikan sup itu hanya untukmu, aku tahu itulah saatnya. Ibu menyelamatkan hidupku, bisik Monique. Tentu saja, sayang. Aku ibumu. Mereka berkendara dalam diam untuk waktu yang lama. Ibu Irma tidak membawa mereka pulang. Dia membawa mereka ke pinggir kota, ke sebuah kompleks perumahan tua yang sederhana. Dia berhenti di depan sebuah rumah kecil yang tampak tak terurus. Rumah siapa ini? Tanya Monique. Rumah peninggalan nenekmu. Tidak ada yang tahu tempat ini. Kita aman di sini untuk sementara, kata Ibu Irma sambil membuka gerbang yang berderit. Mereka masuk ke dalam. Rumah itu berdebu tapi bersih. Ibu Irma segera mengunci pintu dan menutup semua tirai. Kita harus mematikan ponsel kita, kata Ibu Irma. Mereka bisa melacak kita. Monique baru saja akan mematikan ponselnya ketika layarnya menyala. Puluhan panggilan tak terjawab dari Rian. Lalu sebuah pesan masuk. Satu pesan yang membuat darahnya membeku. Pesan itu dari Rian. Kamu akan membayar untuk ini, Monique. Kamu membunuh ibuku. Kamu pikir kamu bisa lari dengan warisan kakek? Aku akan menemukanmu. Dan saat aku menemukanmu, aku akan pastikan kamu menyusul ibuku. Pengkhianatan itu kini lengkap. Rian tidak hanya mencoba membunuhnya demi uang, dia sekarang memburunya karena dendam. Dia memutarbalikkan fakta. Di mata Rian, dan mungkin di mata seluruh keluarganya, Monique adalah pembunuh yang serakah. Monique mematikan ponselnya.
Gemetarnya berhenti. Rasa takut yang melumpuhkan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Kemarahan. Dia tidak akan lolos begitu saja. Bu, kata Monique, suaranya mantap. Dia pikir aku lemah. Dia pikir aku bodoh. Mereka salah. Ibu Irma menatap putrinya. Apa rencanamu, Monique? Ibu bilang ini soal surat wasiat kakek. Besok, kita cari tahu apa isi surat wasiat itu sebenarnya. Matahari pagi menembus celah tirai yang tertutup rapat. Monique tidak tidur semalaman. Dia duduk di sofa berdebu, memutar ulang kejadian malam tadi di kepalanya. Setiap detail, setiap tatapan, setiap kata. Pengkhianatan Rian terasa seperti luka fisik, perih dan dalam. Tapi di balik rasa sakit itu, ada tekad yang mengeras. Dia tidak akan menjadi korban. Monique, ayo bersiap, kata Ibu Irma dari dapur. Aroma kopi instan yang kuat memenuhi ruangan. Kita harus pergi pagi-pagi sekali, sebelum berita kematian Ibu Hayati menyebar luas dan wajahmu ada di mana-mana. Kita mau kemana? Ke Tuan Haris. Pengacara lama keluarga Rian. Almarhum kakek Rian yang menunjuknya. Dia satu-satunya orang di lingkaran mereka yang tidak pernah tunduk pada Ibu Hayati. Kakek Rian sangat mempercayainya, jelas Ibu Irma. Monique mengangguk. Dia harus mengubah penampilannya. Dia meminjam gamis hitam polos milik ibunya, dan sebuah kerudung besar berwarna gelap. Dia juga menemukan kacamata baca tua milik neneknya di laci meja. Dengan hijab yang ditarik lebih rendah menutupi dahi dan kacamata besar itu, dia terlihat sangat berbeda. Bukan lagi Monique, menantu keluarga kaya, tapi seorang wanita biasa yang berduka. Mereka naik angkutan umum, berganti 3 kali untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Kantor Tuan Haris terletak di sebuah gedung tua di pusat kota, jauh dari gedung-gedung pencakar langit milik perusahaan Rian. Kantornya kecil, penuh dengan tumpukan berkas dan buku-buku hukum yang tebal. Seorang sekretaris tua menatap mereka dengan curiga. Ada janji? Tidak. Tapi ini darurat. Tolong sampaikan pada Tuan Haris. Ini tentang wasiat almarhum Tuan Abdullah, kakek Rian, kata Ibu Irma tegas. Sekretaris itu mengangkat alis, tapi dia masuk ke dalam ruangan. Beberapa saat kemudian, seorang pria berusia akhir 60-an, dengan rambut putih dan kacamata tebal, muncul di pintu. Dia menatap Ibu Irma, lalu beralih ke Monique. Nyonya Monique, tanyanya pelan. Monique terkejut. Anda kenal saya? Tentu saja. Saya hadir di pernikahan Anda, meski saya duduk di barisan belakang, kata Tuan Haris. Matanya menatap Monique dengan tajam. Saya sudah menduga cepat atau lambat Anda akan datang ke sini. Silakan masuk. Cepat. Dia membawa mereka ke ruangannya dan segera mengunci pintu. Saya sudah mendengar beritanya pagi ini. Ibu Hayati meninggal. Serangan jantung, katanya. Bukan serangan jantung, kata Monique langsung. Dia diracun. Dengan racun yang disiapkan untuk saya. Tuan Haris tidak terlihat terkejut. Dia hanya menghela napas panjang dan duduk di kursinya. Jadi, akhirnya Hayati bertindak. Saya sudah memperingatkan Tuan Abdullah. Saya bilang putrinya itu ular. Tuan Haris, kata Monique, suaranya bergetar tapi matanya tajam. Ibu saya mendengar percakapan mereka. Ini semua tentang polis asuransi saya dan surat wasiat kakek. Apa isi surat wasiat itu sebenarnya? Tuan Haris membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah amplop tebal yang disegel. Tuan Abdullah adalah pria yang cerdas. Dia mencintai putrinya, tapi dia tidak buta. Dia tahu Hayati serakah dan dia tahu Rian lemah. Dia membangun perusahaan itu dari nol, dia tidak ingin perusahaan itu hancur. Dia meletakkan amplop itu di meja. Tuan Abdullah tidak mewariskan perusahaan itu kepada Hayati. Dia juga tidak memberikannya pada Rian. Monique dan Ibu Irma saling berpandangan. Lalu kepada siapa? Tanya Monique. Kepada Anda, Nyonya Monique. Monique terkesiap. Saya? Tapi, bagaimana bisa? Saya baru mengenal kakek hanya beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Tuan Abdullah melihat sesuatu dalam diri Anda. Beliau melihat kejujuran dan keteguhan yang tidak dimiliki putra dan cucunya. Beliau mengubah surat wasiatnya 1 minggu sebelum beliau meninggal. Jelas Tuan Haris. Dia membuka segel itu dan mengeluarkan selembar dokumen. Bunyinya sangat spesifik. Beliau mewariskan 51% saham pengendali perusahaan, aset utama keluarga, kepada Anda. 51%? Ulang Monique, tidak percaya. Itu berarti Anda adalah pemilik mayoritas.
Anda yang mengendalikan perusahaan, kata Tuan Haris. Tapi kenapa Ibu Hayati dan Rian tidak tahu? Kenapa mereka masih mengejar warisan itu? Ah, disinilah letak kecerdasan Tuan Abdullah, kata Tuan Haris. Ada klausul khusus. Hak waris itu baru aktif dan bisa dieksekusi jika salah satu dari dua kondisi terpenuhi. Pertama, jika Rian, sebagai suamimu, terbukti secara hukum melakukan tindakan amoral yang mencemarkan nama baik keluarga. Seperti perselingkuhan, penipuan, atau kekerasan. Dan yang kedua, tanya Monik, jantungnya berdebar. Dan yang kedua, lanjut Tuan Haris, jika nyawa Anda terbukti berada dalam bahaya yang disebabkan oleh anggota keluarga inti, yaitu Hayati atau Rian. Monik terduduk lemas. Jadi, kakek sudah tahu? Beliau curiga Hayati akan mencoba menyingkirkan Anda untuk merebut kendali. Jadi beliau membuat jebakan. Surat wasiat ini adalah polis asuransi Anda yang sebenarnya, kata Tuan Haris. Namun, ada klausul lain yang lebih gelap. Klausul yang Hayati dan Rian pegang. Apa itu? Jika Anda meninggal dunia karena sebab apapun sebelum hak waris Anda aktif, atau jika Anda dan Rian bercerai sebelum 5 tahun pernikahan, seluruh 51% saham itu otomatis jatuh ke tangan Ibu Hayati. Dan jika Hayati meninggal, jatuh ke tangan Rian. Semuanya menjadi jelas. Rencana Ibu Hayati adalah membunuh Monik. Dengan Monik meninggal, Ibu Hayati akan mendapatkan segalanya. Sekarang Ibu Hayati yang meninggal, Rianlah yang akan mendapatkan segalanya jika Monik mati. Itulah mengapa Rian meneriakinya sebagai pembunuh. Dia tidak hanya ingin balas dendam atas kematian ibunya. Dia harus membuat Monik terlihat bersalah. Jika Monik dipenjara atau dihukum mati karena membunuh Ibu Hayati, Rian akan memenangkan segalanya. Rian, dia akan memburuku, bisik Monik. Dia akan bilang akulah yang meracuni ibunya. Dia akan menggunakan surat wasiat itu untuk melawanku. Benar, kata Tuan Haris. Dan dia punya sumber daya untuk melakukannya. Dia akan memutarbalikkan cerita. Anda menukar sup itu. Di mata hukum, tanpa bukti kuat, tindakan Anda bisa dianggap sebagai pembunuhan berencana. Jadi apa yang harus saya lakukan? Tanya Monik putus asa. Buktikan kebenarannya, kata Tuan Haris. Buktikan bahwa mereka yang merencanakan pembunuhan Anda terlebih dahulu. Buktikan bahwa kondisi kedua dalam surat wasiat itu telah terpenuhi. Tapi bagaimana? Ini kata-kata ibu saya melawan seluruh keluarga mereka, kata Monik. Tuan Haris tersenyum tipis. Tuan Abdullah tidak hanya meninggalkan surat wasiat. Dia meraih laci lain dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Di dalamnya, ada sebuah kunci. Kunci safe deposit box kuno. Almarhum Tuan Abdullah menitipkan ini pada saya, kata Tuan Haris, menyerahkan kunci itu kepada Monik. Pesan beliau sangat jelas. Dia bilang, berikan ini pada Monik jika Hayati mulai berulah. Jangan berikan pada Rian. Hanya pada Monik. Monik menatap kunci di telapak tangannya. Benda itu terasa berat, penuh dengan rahasia. Ini kunci safe deposit box di bank tua di Kota Lama, kata Tuan Haris. Nama penyewanya disamarkan. Hanya Anda yang bisa membukanya, dengan surat kuasa khusus yang sudah saya siapkan atas nama Anda. Saya tidak tahu apa isinya. Tuan Abdullah hanya berkata, disitulah letak kebenarannya. Monik menggenggam kunci itu erat-erat. Ini adalah harapan. Ini adalah senjata yang ditinggalkan almarhum kakek Rian untuknya. Kita harus ke sana. Sekarang, kata Monik, menatap ibunya. Polisi pasti sudah mencari Anda. Monik, kata Tuan Haris memperingatkan. Rian pasti sudah membuat laporan. Anda harus sangat berhati-hati. Saya akan berhati-hati, kata Monik. Saya tidak akan lari lagi. Saya akan melawan. Bank tua itu berdiri di sudut jalan yang ramai namun terlupakan. Bangunannya bergaya kolonial, kusam dimakan waktu, sangat kontras dengan bank-bank modern berkaca mengilap yang biasa dikunjungi keluarga Rian. Tuan Haris telah memberi mereka petunjuk rinci, termasuk nama petugas yang harus ditemui. Monik, dengan gamis hitam dan kacamata tebalnya, berjalan menunduk, menggandeng Ibu Irma. Setiap orang yang mereka lewati terasa seperti mata-mata. Di sebuah kios koran, Monik melihatnya. Wajahnya. Foto pernikahannya yang tersenyum bahagia, kini terpampang di halaman depan. Judulnya provokatif, Tragedi Makan Malam, Menantu Serakah Racuni Mertua Kaya Raya. Jantungnya serasa menciut. Rian bergerak sangat cepat. Ceritanya sudah tersebar. Dia kini buronan nomor 1 di kota ini. Terus jalan, Monik. Jangan lihat, bisik Ibu Irma,
Suaranya tegas. Mereka memasuki lobi ban yang sepi. Udaranya berbau debu dan kayu tua. Tidak ada antrean. Hanya seorang petugas keamanan tua yang tertidur di kursinya, dan seorang pria di balik meja marmer tebal. Kami ingin bertemu Tuan Basuki, kata Ibu Irma pelan. Pria itu mengangkat wajahnya, menatap mereka dari balik kacamata berbingkai tanduk. Dia mengangguk pelan, seolah sudah menduga. Saya Basuki. Saya sudah menerima telepon dari Tuan Haris. Mari ikut saya. Dia tidak meminta identitas. Dia hanya mengambil sebuah kunci besar dari lacinya dan berjalan memimpin mereka menyusuri koridor redup, menuju bagian belakang gedung. Mereka tiba di depan sebuah gerbang terali besi yang tebal, seperti pintu penjara kuno. Tuan Basuki membukanya dengan kunci besar itu. Di baliknya ada ruang brankas. Ratusan kotak deposit beragam ukuran memenuhi dinding dari lantai ke langit-langit. Sunyi sekali. Hanya derap langkah mereka yang menggema di lantai. Nomor 312, gumam Tuan Basuki. Dia berhenti di depan sebuah kotak berukuran sedang. Silakan, gunakan kunci Anda. Tangan Monik gemetar hebat saat dia memasukkan kunci yang diberikan Tuan Haris ke lubangnya. Tuan Basuki memasukkan kunci masternya di lubang sebelahnya. Terdengar bunyi klik ganda yang memuaskan. Saya akan tunggu di luar. Sesuai prosedur, Anda punya waktu 1 jam di ruang pribadi, katanya, lalu berbalik dan meninggalkan mereka berdua dalam keheningan brankas. Monik menarik napas dalam-dalam. Ayo, Bu. Dia menarik kotak logam itu keluar. Tidak terlalu berat, tapi terasa padat. Mereka membawanya ke ruang pribadi kecil yang ditunjuk Tuan Basuki. Ruangan itu hanya berisi 1 meja dan 2 kursi, dengan pintu tebal tanpa jendela. Begitu pintu tertutup, Monik membuka kotak itu. Isinya bukan tumpukan uang atau perhiasan. Bukan pula surat-surat berharga. Di dalamnya ada sebuah laptop tipis berwarna perak, sebuah hard drive eksternal hitam, dan sepucuk surat. Surat itu ditulis tangan dengan rapi di atas kertas tebal. Ditujukan untuk Monik. Monik membukanya. Monik, anakku. Aku memanggilmu begitu, karena sejak pertama Rian membawamu ke rumah, aku melihat kebaikan dalam dirimu yang sudah lama hilang dari keluarga ini. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu. Hayati, putriku, telah dibutakan oleh keserakahan. Aku khawatir dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku tidak bisa menghentikannya secara hukum, karena dia terlalu licik. Tapi aku bisa meninggalkan senjata untukmu. Di dalam laptop dan hard drive ini ada kebenaran. Gunakan dengan bijak. Jangan percaya siapapun, bahkan Rian. Dia anak yang baik, tapi dia lemah. Dan Hayati tahu cara memanfaatkan kelemahan. Selamatkan perusahaanku. Selamatkan dirimu. Tertanda, Abdullah. Air mata menetes di pipi Monik. Kakek Rian tahu. Dia sudah melihat semuanya. Dia telah memilih Monik, bukan sebagai menantu, tapi sebagai ahli warisnya. Ibu Irma mengusap punggung putrinya. Dia orang baik. Sekarang, ayo kita lihat apa yang dia tinggalkan. Monik membuka laptop itu. Baterainya masih terisi. Dia menyambungkan hard drive eksternal. Sebuah folder langsung muncul di layar. Nama foldernya, Polis Asuransi. Di dalamnya ada puluhan file video dan audio, diberi tanggal dengan rapi. Lihat ini, Bu, kata Monik, menunjuk file paling baru, bertanggal 2 minggu lalu. Judulnya, Rencana Ruang Kerja. Monik mengklik file itu. Video dimulai. Gambarnya sedikit miring, diambil dari sudut tinggi. Rupanya, sebuah kamera tersembunyi dipasang di sudut langit-langit ruang kerja kakek Abdullah, ruang kerja yang kini dipakai oleh Ibu Hayati. Di layar, Ibu Hayati sedang duduk di meja, dan Rian berdiri di depannya, mondar-mandir dengan gelisah. Aku tidak yakin, Bu, kata Rian. Suaranya terdengar jelas. Ini membunuh. Jangan bodoh, Rian, bentak Ibu Hayati. Ini satu-satunya cara. Polis asuransinya 30 miliar. Cukup untuk menutupi semua kerugianmu di proyek properti gagal itu. Ditambah, surat wasiat ayah. Klausul konyol itu. Begitu Monik tiada, 51% saham itu jadi milikku. Milik kita. Tapi kenapa harus diracun? Kenapa tidak kecelakaan mobil? Tanya Rian. Terlalu berisiko. Terlalu banyak saksi, sahut Ibu Hayati. Racun jauh lebih bersih. Arsenik. Tanpa rasa, tanpa bau. Kita sajikan di sup jamur kesukaannya saat makan malam keluarga. Tidak akan ada yang curiga. Dosisnya pas.
Dia akan terlihat seperti keracunan makanan akut. Meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Selesai. Bagaimana jika dia tidak mau makan? Itu tugasmu, Rian. Ibu Hayati berdiri, mencengkeram lengan putranya. Kamu suaminya. Pastikan dia memakan sup itu. Kamu yang akan berduka paling keras. Kamu yang akan jadi duda malang yang mewarisi segalanya. Mengerti? Rian terdiam lama. Lalu dia mengangguk pelan. Baik, Bu. Aku akan pastikan dia memakan sup itu. Laptop itu hampir terlepas dari tangan Monik. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ini dia. Bukti. Pengakuan penuh. Rencana pembunuhan yang detail. Ibu Irma menutup mulutnya, matanya terbelalak ngeri. Ada lagi, bisik Monik, tangannya menelusuri file-file lain. Dia membuka file lain, bertanggal 6 bulan lalu. Tepat 1 minggu sebelum kakek Abdullah meninggal. Judulnya, Obat Ayah. Layar kembali menyala. Kali ini, kakek Abdullah yang duduk di kursi rodanya, terlihat sangat lemah. Ibu Hayati berdiri di sampingnya, memegang botol obat. Ayah harus minum obat ini, kata Hayati. Tidak mau, kata Tuan Abdullah lemah. Yang ini membuatku mual. Jangan seperti anak kecil. Ayah, bentak Hayati. Minum? Atau ayah mau aku memaksamu? Kamu sengaja melakukan ini, Hayati, kata Tuan Abdullah, suaranya gemetar. Kamu ingin aku cepat pergi, kan? Supaya kamu bisa mendapatkan perusahaan itu. Ibu Hayati tertawa. Tawa dingin yang sama di meja makan. Ayah terlalu banyak nonton sinetron. Tentu saja aku ingin ayah cepat pergi. Ayah menghalangi jalanku. Ayah memberikan perusahaan jerih payah ayah pada menantu kemarin sore itu. Ayah gila. Monik, dia jujur. Tidak sepertimu. Jujur tidak menghasilkan uang, seru Hayati. Dia membuka botol obat itu, menuangkan 4 pil sekaligus ke tangannya, padahal di botol tertulis, 1 pil. Dia mengambil segelas air. Sekarang minum. Atau aku akan pastikan hidupmu yang sisa ini seperti di neraka. Video itu menunjukkan Tuan Abdullah yang terpaksa menelan pil-pil itu, sebelum akhirnya terbatuk-batuk hebat. Monik menutup laptop itu dengan kasar. Dia gemetar, tapi bukan karena takut. Dia gemetar karena amarah yang membara. Dia membunuh ayahnya sendiri, bisik Ibu Irma. Monster itu membunuh ayahnya sendiri. Monik mengambil napas dalam-dalam. Dia menyalin semua file dari hard drive ke laptop, lalu mencabutnya. Dia memasukkan hard drive itu ke dalam tasnya, dan laptop itu ke pelukannya. Ayo, Bu, kata Monik, suaranya kini dingin dan mantap. Kita sudah punya semua yang kita butuhkan. Dia menatap surat dari Tuan Abdullah. Selamatkan perusahaanku. Selamatkan dirimu. Aku akan melakukan lebih dari itu, kakek, gumam Monik. Aku akan merebut kembali semuanya. Dan aku akan membuat mereka membayar. Mereka kembali ke rumah aman peninggalan nenek Monik, tepat saat adzan maghrib berkumandang. Rumah kecil itu terasa seperti benteng terakhir mereka. Begitu pintu dikunci dan tirai ditutup, Monik langsung menyalakan televisi tua di sudut ruangan. Dia harus tahu seberapa jauh Rian telah menyudutkannya. Berita malam baru saja dimulai. Wajah Rian langsung memenuhi layar. Bukan Rian yang beringas yang dilihat Monik di rumah itu. Ini adalah Rian yang patah hati. Dia berdiri di depan rumah megah Ibu Hayati, matanya bengkak dan merah. Dia dirangkul oleh beberapa kerabatnya, tampak begitu rapuh. Saya tidak tahu, kata Rian kepada wartawan, suaranya pecah. Ibu saya adalah wanita terbaik di dunia. Dan Monik istri saya tidak tahu apa yang merasukinya. Seorang wartawan bertanya, apakah benar ini terkait masalah warisan, Tuan Rian? Rian menggelengkan kepalanya, tampak terluka oleh pertanyaan itu. Saya tidak peduli soal warisan. Saya hanya ingin ibu saya kembali. Dan saya ingin istri saya ingin Monik menyerahkan diri. Dia tidak stabil secara mental akhir-akhir ini. Sangat terobsesi dengan uang. Saya mohon, Monik, dimanapun kamu berada pulanglah. Serahkan dirimu. Kita bisa selesaikan ini. Monik mematikan televisi. Dia gila, desisnya. Dia memutarbalikkan semuanya. Dia melukiskanku sebagai wanita gila harta yang tidak stabil. Dia sedang membangun narasi. Dia pintar, kata Ibu Irma cemas. Dengan begini, jika bukti dari laptop itu keluar, pengacaranya akan bilang kamu merekayasanya. Mereka akan bilang kamu tidak stabil, terobsesi, dan menjebak Rian. Dia sedang meracuni pikiran publik.
Monik berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Ibunya benar. Dia tidak bisa langsung pergi ke polisi. Rian adalah korban yang menangis di televisi. Monik adalah pembunuh berdarah dingin yang kabur. Jika dia muncul dengan sebuah laptop berisi video, itu akan terlihat seperti balas dendam yang dibuat-buat. Pengacara Rian akan menghancurkannya. Kita tidak bisa melawannya di media. Kita tidak bisa melawannya di kantor polisi. Belum, kata Monik. Lalu di mana, Monik? Tanya Ibu Irma putus asa. Kita akan melawannya di tempat yang paling dia inginkan. Di tempat yang membuat dia dan ibunya rela membunuh, kata Monik. Di perusahaan. Ibu Irma tampak bingung. Bagaimana caranya? Kamu buronan. Kakek Abdullah tidak hanya mewariskan saham. Dia mewariskan sekutu. Dan musuh dari musuhku adalah temanku. Monik kembali teringat isi rekaman-rekaman itu. Nama yang terus disebut Ibu Hayati dengan penuh kebencian. Paman Harun, kata Monik. Siapa? Adik laki-laki Ibu Hayati. Aku ingat Tuan Haris pernah menyebutnya. Di rekaman itu, Ibu Hayati juga meneriakinya. Dia bilang, aku tidak akan membiarkan Harun mendapatkan sepeser pun. Ayah lebih menyayanginya. Ibu Hayati pasti telah menyingkirkannya dari warisan. Kamu pikir dia mau membantu kita? Ibu Hayati mengambil warisannya. Dan berdasarkan rekaman itu, Ibu Hayati membunuh ayah mereka. Aku rasa, Paman Harun akan sangat tertarik untuk bicara dengan kita, kata Monik. Dia kembali menyalakan laptop. Dia tidak bisa menggunakan ponsel. Tapi laptop ini, yang disiapkan kakek Abdullah, mungkin punya petunjuk. Dia membuka riwayat browser lama. Kakek Abdullah sering mengunjungi situs-situs filateli dan berkebun. Tapi ada satu alamat email aneh yang sering dia kirimi pesan, menggunakan layanan email terenkripsi. Nama kontaknya hanya H. Monik mengambil risiko. Dia membuat akun email terenkripsi baru. Sebuah akun anonim. Dia mengirim pesan ke alamat H. Itu. Isinya singkat dan padat. Saya Monik, istri Rian. Saya tahu apa yang Hayati lakukan pada ayah Anda. Saya punya buktinya. Saya juga tahu apa yang dia dan Rian rencanakan untuk saya. Mereka gagal. Sekarang Rian memburu saya. Saya memegang surat wasiat Tuan Abdullah yang asli. Saya butuh bantuan untuk mengambil apa yang menjadi hak kita. Dia menekan tombol kirim. Lalu mereka menunggu. 1 jam terasa seperti setahun. Setiap suara derit di luar rumah membuat mereka terlonjak. Mungkin dia tidak akan membalas, bisik Ibu Irma. Kita harus yakin, kata Monik. 3 jam kemudian, sebuah balasan masuk. Hanya satu kata. Di mana? Jantung Monik berdebar. Dia berhasil. Dia membalas, Bu. Monik harus mengatur pertemuan. Tidak di tempat sepi. Rian bisa saja melacak Paman Harun. Dia butuh tempat yang sangat ramai, di mana mereka bisa berbaur. Dia mengetik balasannya. Besok. Sholat zuhur. Masjid Agung. Di tempat wudhu wanita. Datanglah sendiri. Kenapa di sana? Tanya Ibu Irma. Itu tempat paling aman. Rian tidak akan pernah berpikir mencariku di sana. Dan di keramaian, di tempat ibadah, tidak akan ada yang berani berbuat macam-macam, jawab Monik. Malam itu, Monik memutar ulang semua rekaman. Dia menghafal setiap kata. Dia bukan lagi Monik yang naif. Dia bukan lagi istri penurut yang ketakutan. Malam itu, sambil mendengarkan rekaman kejahatan suaminya, Monik berubah menjadi ahli strategi. Keesokan harinya, Masjid Agung penuh sesak. Monik dan Ibu Irma, keduanya mengenakan mukena setelah selesai sholat, duduk di serambi dalam. Mata Monik mengawasi setiap wanita yang keluar dari tempat wudhu. Dia tidak tahu seperti apa Paman Harun. Apakah dia akan mengirim seorang wanita? Seorang wanita parubaya berwajah keras, tidak memakai mukena, hanya berkerudung sederhana, berjalan mendekati mereka. Dia menatap Monik tajam. Kamu yang mengirim email? Tanyanya pelan. Monik mengangguk. Di mana Paman Harun? Wanita itu memberi isyarat. Ikut saya. Beliau ada di mobil. Di parkiran belakang. Hati Monik bimbang. Ini bisa jadi jebakan. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Ibu tunggu di sini, kata Monik. Tidak. Ibu ikut, tegas Ibu Irma. Mereka mengikuti wanita itu ke parkiran belakang yang ramai. Sebuah mobil van tua berwarna gelap terparkir di sudut. Jendelanya gelap. Wanita itu membuka pintu geser. Masuk. Monik dan Ibu Irma masuk. Di dalam, duduk seorang pria berwajah keras,
rahangnya tegas, matanya setajam elang, sama seperti mata Ibu Hayati. Tapi mata ini dipenuhi kepahitan. Dia pasti Paman Harun. Jadi, kamu menantu Rian, kata Harun. Suaranya berat dan serak. Kamu bilang punya bukti. Monik tidak membuang waktu. Dia tidak mengeluarkan laptop. Dia mengeluarkan ponsel murah yang baru dia beli pagi tadi. Dia sudah menyalin satu file audio ke dalamnya. Dia menekan tombol putar. Suara Ibu Hayati memenuhi kabin mobil yang senyap. Ayah gila. Ayah memberikan perusahaan jerih payah ayah pada menantu kemarin sore itu. Tentu saja aku ingin ayah cepat pergi. Ayah menghalangi jalanku. Pria itu tidak bergerak. Tapi Monik melihat urat di lehernya menegang. Monik menghentikan rekamannya. Itu rekaman seminggu sebelum kakek meninggal. Saya punya video lengkapnya. Dia memaksa kakek minum obat overdosis. Dan saya punya rekaman Rian dan Hayati merencanakan pembunuhan saya dengan racun. Mereka gagal, dan racun itu malah diminum Hayati. Harun menatap Monik lama. Matanya menelusuri wajah Monik, mencari kebohongan. Dia tidak menemukan apapun. Perempuan ular itu, desis Harun, suaranya bergetar karena amarah yang terpendam puluhan tahun. Dia tidak hanya mengambil warisanku. Dia membunuh ayahku. Dia meninju dashboard mobil. Dan Rian, anak manja itu, dia membantunya. Harun menoleh ke Monik. Wajahnya kini berubah. Kepahitan itu berganti menjadi sebuah tekad yang dingin dan mematikan. Apa maumu, nak? Saya mau hak saya. 51% perusahaan. Dan saya mau Rian membayar atas apa yang dia lakukan, kata Monik tegas. Harun tersenyum. Senyum yang tidak ramah, tapi penuh persekongkolan. Rian dan Hayati menghancurkanku di depan publik. Mereka bilang aku penjudi, pencuri. Mereka mengusirku dari perusahaan ayahku sendiri. Kata Harun, kita tidak akan hanya memenjarakan Rian. Itu terlalu mudah. Dia menatap Monik, sebuah rencana mulai terbentuk di matanya. Kita akan menghancurkannya di depan semua orang yang dia hormati. Kita akan mengambil perusahaannya, kehormatannya, dan kebebasannya. Persis seperti yang dia coba lakukan padamu. Aliansi itu telah terjalin. Perburuan balik telah dimulai. Dia tidak hanya melukismu sebagai pembunuh, Monik. Dia melukismu sebagai orang gila, kata Paman Harun, suaranya berat. Mereka duduk di ruang tamu rumah aman yang sempit itu, layar laptop memancarkan cahaya biru ke wajah mereka yang tegang. Di layar, Rian sedang diwawancarai di sebuah acara bincang-bincang pagi, air matanya mengalir dengan begitu meyakinkan. Dia menceritakan bagaimana Monik berubah setelah kakek Abdullah meninggal. Bagaimana Monik terobsesi dengan surat wasiat. Dia membangun landasan, kata Monik, suaranya dingin. Landasan hukum. Nanti, saat aku menunjukkan bukti rekaman ini, pengacaranya akan bilang aku merekayasanya. Mereka akan bilang aku, si wanita gila, menjebak suamiku yang berduka. Dia sangat licik. Dia anak Hayati, desis Harun. Ular melahirkan ular. Kita tidak bisa menyerahkan ini ke polisi. Belum. Polisi akan terpengaruh opini publik. Pengacara Rian akan mengubur kita dalam proses hukum, sementara dia menguras habis perusahaan. Lalu apa? Tanya Ibu Irma, tangannya meremas cangkir teh. Kita hanya duduk di sini sementara dia menghancurkan nama baik Monik. Tidak, kata Harun. Kita akan menghadapinya di kandangnya sendiri. Rian serakah. Dan orang serakah selalu tidak sabaran. Dia tidak akan menunggu lama. Dia butuh pengesahan hukum untuk mengambil alih saham Monik. Maksud Paman? Tanya Monik. Rian sekarang bertindak sebagai CEO, tapi statusnya masih sementara. Dia butuh rapat umum pemegang saham. RUPSLB. Rapat umum pemegang saham luar biasa, jelas Harun. Dia akan mengadakannya secepat mungkin. Agendanya? 1. Mengukuhkan posisinya sebagai CEO. 2. Dan ini yang paling penting, mengajukan mosi untuk membekukan atau membatalkan hak waris 51% milikmu, dengan alasan kamu adalah buronan pelaku kriminal. Monik mengangguk. Dia akan menjadikan rapat itu sebagai panggung pengadilannya. Dia akan mengundang media. Dia akan membuat semua pemegang saham setuju dengannya. Dia akan keluar dari ruangan itu sebagai pemilik sah. Tepat, kata Harun. Dan disitulah kita akan menyerangnya. Bagaimana kita bisa masuk? Seluruh satpam gedung akan memiliki fotoku, kata Monik. Harun tersenyum tipis. Hayati, dalam keserakahannya, mengambil segalanya dariku.
Tapi dia membuat satu kesalahan. Dia pikir aku sudah hancur. Dia tidak tahu aku menghabiskan 20 tahun terakhir mengumpulkan kembali apa yang dia curi. Aku membeli saham perusahaan secara diam-diam lewat perusahaan cangkang. Aku hanya punya 2%. Tidak cukup untuk memimpin, tapi lebih dari cukup untuk mendapatkan undangan resmi ke RUPSLB. Dan sebagai pemegang saham, aku berhak membawa penasihat hukum dan asisten. Mata Monik berbinar. Tuan Haris dan aku. Tepat. Rian akan fokus pada pidato kemenangannya. Dia tidak akan memperhatikan daftar tamu dengan teliti. Dia akan meremehkanku, seperti yang selalu dia dan ibunya lakukan. Itu akan jadi kesalahan terakhirnya. Dugaan Paman Harun terbukti benar. 3 hari kemudian, sebuah undangan RUPSLB tiba di alamat kantor samaran Paman Harun. Agendanya persis seperti yang dia prediksi. Rapat akan diadakan lusa. 2 hari itu mereka gunakan untuk persiapan perang. Tuan Haris datang ke rumah aman. Pengacara tua itu mempelajari semua rekaman. Matanya menyala di balik kacamata tebalnya. Ini lebih dari cukup. Ini bukan hanya membatalkan hak Rian, ini hukuman seumur hidup. Mereka membuat rencana yang detail. Tuan Haris akan menyiapkan semua dokumen hukum, surat wasiat asli, surat kuasa dari Monik, dan salinan bukti-bukti yang sudah disahkan. Paman Harun akan menjadi pembuka jalan. Dan Monik, dia akan menjadi eksekutor. Kamu siap untuk ini, nak? Tanya Ibu Irma malam sebelum hari haji. Dia memegang tangan putrinya. Monik sedang berdiri di depan cermin, mencoba blazer hitam formal yang dibelikan Paman Harun. Di baliknya, dia mengenakan kemeja putih sederhana. Hijabnya dia tata rapi, ditarik ke belakang, menunjukkan wajahnya yang tegas. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ketakutan. Hanya ada tekad yang dingin. Aku siap, Bu, kata Monik. Aku tidak akan membiarkan Mas Rian menghancurkan hidupku dan warisan kakek Abdullah. Aku melakukan ini bukan hanya untukku. Aku melakukan ini untuk kakek. Pagi itu, auditorium utama di Menara Abdullah penuh sesak. Para pemegang saham kecil, dewan direksi yang didominasi orang-orang Ibu Hayati, dan puluhan wartawan memenuhi ruangan. Di barisan depan, duduk para bankir dan investor, wajah mereka serius. Di atas panggung, Rian duduk di kursi tengah, diapit oleh pengacara perusahaannya. Sebuah foto besar Ibu Hayati dalam bingkai hitam dipajang di sisi panggung. Rian tampak persis seperti di televisi. Berduka, rapuh, namun berwibawa. Dia mengenakan setelan hitam termahalnya. Rapat dibuka. Rian maju ke podium. Lampu blitz kamera menyala bertubi-tubi. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Rian memulai, suaranya sengaja dibuat sedikit bergetar. Kita berkumpul di hari yang kelam ini, hari di mana kita semua kehilangan sosok pemimpin. Sosok ibu saya, Hayati. Rian berhenti, menyeka air mata yang tidak ada. Para hadirin bergumam simpati. Kepergian ibu saya begitu mendadak, begitu tragis di tangan orang yang paling dia percayai. Istri saya sendiri, Monik. Suara Rian kini berubah menjadi marah, kemarahan yang adil. Dia dibutakan oleh keserakahan. Oleh surat wasiat ayah saya yang membingungkan. Dia menginginkan segalanya. Dan ketika ibu saya mencoba menasihatinya, dia meracuninya. Para pemegang saham mulai berbisik-bisik marah. Wartawan mencatat dengan cepat. Polisi sedang memburunya. Tapi perusahaan tidak bisa menunggu, lanjut Rian. Hari ini, kita di sini untuk mengambil langkah tegas. Saya, sebagai putra satu-satunya, dan sebagai orang yang paling mengerti visi ibu saya, siap untuk mengambil alih kepemimpinan. Dan agenda pertama kita adalah membatalkan hak waris si pembunuh itu. Dia mengangkat tangannya, hendak memulai mosi. Para direksi sudah mengangkat tangan, siap untuk setuju. Tepat di tengah kalimatnya, pintu auditorium di bagian belakang terbuka. Bukan satu pintu, tapi 2 pintu utama, terbuka lebar dengan suara berdebam pelan. Semua orang menoleh. Monik masuk. Dia tidak menyelinap. Dia berjalan dengan langkah mantap. Di sebelah kanannya, Paman Harun berjalan gagah. Di sebelah kirinya, Tuan Haris berjalan tenang, membawa tas kerja yang tebal. Monik mengenakan blazer hitam dan hijabnya yang rapi. Matanya lurus menatap panggung. Menatap suaminya. Keheningan total melanda ruangan. Suara yang terdengar hanyalah ratusan klik kamera yang menyala bersamaan. Para wartawan berebut, terke. Keheningan itu pecah. Di atas panggung, wajah Rian membeku. Senyum dukanya luntur. Matanya membelalak.
Wajahnya yang dibuat pucat karena duka, kini benar-benar pucat karena kaget dan amarah yang tak terkira. "Monik," bisiknya, suaranya tertangkap mikrofon. "Monik, Paman Harun, dan Tuan Haris berjalan menyusuri lorong tengah. Mereka tidak berhenti di barisan belakang. Mereka terus berjalan, melewati para investor yang ternganga, melewati para direksi yang kebingungan. Mereka berhenti tepat di barisan paling depan, tepat di bawah panggung. Monik mendongak, menatap lurus ke mata Rian. "Maaf saya terlambat," kata Monik. Suaranya tenang, jelas, dan diperkuat oleh keheningan ruangan. "Ada beberapa agenda yang ingin saya tambahkan ke rapat ini." Ketenangan Monik adalah bensin yang menyulut api. Rian, yang tadinya membeku, kini meledak. Wajah rapuh penuh duka itu lenyap, digantikan oleh wajah beringas yang Monik ingat di malam pembunuhan itu. "Satpam! Satpam!" Rian berteriak ke mikrofon, suaranya melengking. "Tangkap dia! Tunggu apa lagi? Itu buronan. Pembunuh ibu saya ada di ruangan ini. Tangkap dia!" Dua orang satpam bertubuh besar berlari dari pintu samping, hendak menyambar lengan Monik. Para wartawan menyerbu ke depan, kamera mereka menyala, mengabadikan momen itu. "Berhenti!" Suara Tuan Haris tidak keras, tapi penuh wibawa hukum yang tak terbantahkan. Dia mengangkat satu tangan. Para satpam itu ragu-ragu. "Atas dasar apa Anda mau menangkap klien saya?" tanya Tuan Haris. "Dia buronan," teriak Rian dari atas panggung. "Dia belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan manapun. Dia masih berstatus saksi yang dicari," kata Tuan Haris dengan tenang. "Tapi, dia tidak hadir di sini sebagai saksi. Dia hadir sebagai pemilik sah 51% saham perusahaan ini. Dan sebagai pemegang saham mayoritas, Nyonya Monik berhak penuh untuk hadir dan berbicara." Kata-kata pemegang saham mayoritas menggema di ruangan. Para investor dan bankir yang tadi hanya menonton, kini mencondongkan tubuh ke depan. Ini bukan lagi drama keluarga. Ini adalah perebutan kekuasaan. Dia tidak punya hak. Haknya sedang dimosi untuk dicabut, bantah Rian. "Mosi Anda prematur, Tuan Rian," sahut Tuan Haris. "Karena Anda belum mendengar agenda yang ingin diajukan Nyonya Monik." "Aku tidak peduli." "Anda seharusnya peduli," sela Paman Harun. Ini pertama kalinya dia berbicara. Suara beratnya membuat Rian terdiam. "Duduk, Rian. Dengarkan istrimu. Atau haruskah aku bilang, dengarkan bos barumu?" Rian menatap pamannya dengan kebencian. Dia ingin membantah, tapi Paman Harun adalah darah daging Abdullah. Para pemegang saham tua mengenalinya. Rian terpaksa mundur selangkah, tangannya terkepal di podium. Dia terjebak. Mengusir Monik sekarang akan terlihat seperti dia menyembunyikan sesuatu. Monik tidak membuang waktu. Dia tidak meminta izin. Dia berjalan menaiki tangga kecil di sisi panggung, langsung menuju podium kedua yang kosong. Rian berdiri di podium utama, Monik di podium sebelahnya. Mereka berdiri berseberangan. Suami dan istri, korban dan pelaku. Monik mengetuk mikrofon. Suara itu membersihkan sisa-sisa keraguan di ruangan. "Selamat pagi," Monik memulai. Suaranya mantap, tidak ada getaran sedikit pun. "Nama saya Monik. Banyak dari Anda mengenal saya sebagai istri Tuan Rian. Media mengenal saya sebagai seorang pembunuh." Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. "Hari ini, saya di sini untuk mengklarifikasi kedua status itu. Tapi yang paling penting, saya di sini sebagai ahli waris sah almarhum Tuan Abdullah." Dia memberi isyarat kepada Tuan Haris. Pengacara itu maju dan menyerahkan salinan surat wasiat yang telah disahkan kepada pimpinan rapat dan perwakilan investor. "Seperti yang Anda lihat," lanjut Monik, "kakek Abdullah mewariskan 51% saham pengendali kepada saya. Bukan kepada Ibu Hayati, bukan pula kepada Tuan Rian." Bisik-bisik gempar terdengar. "Tapi," teriak Rian, mencoba merebut kembali kendali. "Ada klausul. Hak itu gugur jika jika nyawa saya terancam oleh anggota keluarga inti," potong Monik, suaranya setajam pisau. "Benar, Mas Rian? Anda ingat klausul itu dengan sangat baik, bukan? Itulah mengapa Anda dan Ibu Hayati memutuskan, daripada membiarkan saya hidup dan mengendalikan perusahaan, lebih baik saya mati." "Bohong," jerit Rian. "Kamu gila. Kamu yang membunuh ibuku. Kamu serakah." "Serakah?" Monik menatap Rian. "Mari kita bicara tentang keserakahan. Mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam makan malam itu."
Monik menoleh ke teknisi audiovisual di belakang ruangan. Tolong hubungkan laptop saya ke proyektor utama. Rian panik. Tidak. Rapat ini ditunda. Saya bilang. Duduk, Rian, bentak Paman Harun dari barisan depan. Biarkan dia bicara. Atau kami akan memanggil polisi sekarang juga atas penipuan laporan keuangan yang kamu lakukan untuk menutupi hutang proyekmu. Rian membeku. Pamannya tahu. Dia tahu segalanya. Layar proyektor raksasa di belakang panggung menyala. Layar yang tadinya menampilkan logo perusahaan, kini berganti menjadi sebuah tampilan folder. Tuan Rian menuduh saya terobsesi dengan uang, kata Monik kepada hadirin. Faktanya, Tuan Rian dan almarhumah ibunya lah yang terobsesi. Begitu terobsesi, hingga mereka merencanakan pembunuhan saya untuk mencairkan polis asuransi jiwa senilai 30 miliar rupiah. Dia mengklik file video pertama. Rekaman dari ruang kerja. Ruangan itu hening. Para hadirin menonton gambar di layar. Mereka melihat Rian dan Ibu Hayati. Mereka mendengar suara Ibu Hayati dengan jelas. Polis asuransinya 30 miliar. Cukup. Lalu mereka mendengar suara Rian. Tapi kenapa harus diracun, Bu? Dan jawaban Ibu Hayati yang mematikan, arsenik. Tanpa rasa, tanpa bau. Itu tugasmu, Rian. Pastikan dia memakan sup itu. Jika auditorium itu tadi hening, sekarang menjadi mati suri. Tidak ada yang bernapas. Para wartawan menurunkan kamera mereka, ternganga. Seorang wanita di barisan depan terisak pelan. Rian mencengkeram podium. Kakinya gemetar. Itu palsu. Rekayasa. Dia menjebak kami. Dia ahli komputer. Rekayasa? Tanya Monik, suaranya tetap tenang. Kalau begitu, mari kita lihat rekaman yang lebih lama. Rekaman yang menjelaskan kenapa kakek Abdullah begitu takut pada putrinya sendiri. Rekaman yang menunjukkan betapa serakahnya keluarga ini. Dia mengklik file kedua. Video kakek Abdullah di kursi roda. Para hadirin menonton dengan ngeri saat Ibu Hayati memaksa ayahnya yang lemah meminum obat overdosis. Mereka mendengar dengan telinga mereka sendiri pengakuan Ibu Hayati, tentu saja aku ingin ayah cepat pergi. Ayah menghalangi jalanku. Paman Harun berdiri. Wajahnya merah padam. Air mata kemarahan menggenang di matanya. Itu ayah saya, teriaknya, suaranya mengguncang ruangan. Wanita itu, kakakku sendiri, membunuh ayahku. Dan kamu. Dia menunjuk Rian. Kamu tahu, kamu membiarkannya. Ruangan itu meledak dalam kekacauan. Para pemegang saham berteriak. Pembunuh. Panggil polisi. Keluarga iblis. Rian terpojok. Dunianya runtuh dalam hitungan detik. Semua kebohongan. Semua simpati. Lenyap. Di depannya ada Monik yang berdiri teguh, di bawahnya ada pamannya yang murka, di sekelilingnya ada ratusan orang yang kini menatapnya dengan jijik. Dia panik. Dalam kepanikannya, dia melakukan satu kesalahan terakhir. Satu tindakan pengecut yang menyegel nasibnya. Dia mengangkat tangannya, menunjuk layar di belakangnya, menunjuk gambar ibunya yang sedang menyiksa kakek Abdullah. Dia, jerit Rian, suaranya melengking putus asa. Itu semua dia. Dia dalangnya. Ibu yang merencanakan semuanya. Saya hanya dipaksa. Saya tidak mau. Dia yang merencanakan pembunuhan Monik. Dia yang membunuh kakek. Saya hanya menuruti ibu saya. Saya juga korban. Dia mengkhianati ibunya. Dia mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan melemparkan semua kesalahan pada Ibu Hayati yang sudah mati. Monik menatapnya. Bukan dengan amarah, tapi dengan rasa jijik yang mendalam. Itu adalah akhir bagi Rian. Dia tidak hanya terbukti sebagai calon pembunuh. Dia terbukti sebagai anak yang membunuh ayahnya secara tidak langsung, dan seorang pengecut yang mengkhianati ibunya sendiri di depan umum. Pengakuan Rian menggantung di udara, lebih mematikan daripada racun apapun. Dia dalangnya. Saya hanya dipaksa. Saya korban. Ruangan itu terdiam. Para hadirin mencerna pengkhianatan terakhir yang baru saja mereka saksikan. Seorang putra menyalahkan ibunya yang sudah mati untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Rian terengah-engah, matanya liar mencari simpati, mencari jalan keluar. Dia menatap Monik, seolah memohon. Monik menatapnya. Rasa jijik di matanya begitu dalam, begitu dingin, hingga Rian mundur selangkah. Senyum tipis, nyaris tak terlihat dan penuh kepahitan, tersungging di bibir Monik. Korban? Suara Monik tenang, namun terdengar jelas di setiap sudut auditorium yang hening itu. Dia mengalihkan pandangannya dari Rian,
kembali menatap para pemegang saham dan media. Tuan Rian baru saja melukiskan dirinya sebagai anak penurut yang ketakutan, yang hanya dipaksa oleh ibunya yang jahat. Monik berjalan perlahan kembali ke laptopnya. Dia benar. Ibu Hayati memang jahat. Tapi Tuan Rian, dia bukan korban. Dia adalah rekan konspirasi yang antusias. Wajah Rian pucat pasi. Tidak. Bohong. Aku tidak. Benarkah? Tanya Monik. Rekaman video tadi menunjukkan Ibu Hayati yang menyarankan racun arsenik. Tapi, sepertinya kita melewatkan satu bagian percakapan. Sebuah rekaman audio dari panggilan telepon mereka di hari yang berbeda, saat mereka mematangkan rencana. Monik menggerakkan mouse. Dia tidak melihat ke layar. Matanya tertuju lurus pada Rian. Saya ingin Anda semua mendengarkan dengan saksama, kata Monik kepada hadirin. Dengarkan suara korban ini. Dia mengklik file audio ketiga. Judulnya, Finalisasi. Tidak ada video, hanya audio. Suara Rian terdengar jernih dan jelas, seolah dia sedang berbicara di ruangan itu. Suara Rian, aku sudah pikirkan, Bu. Jangan pakai sianida. Terlalu cepat terdeteksi dan baunya aneh. Pakai arsenik saja, Bu. Dosis tinggi. Lebih lambat sedikit, tapi pasti. Persis seperti kata ibu, akan terlihat seperti keracunan makanan. Keheningan. Lalu suara Rian terdengar lagi, lebih dingin, lebih penuh perhitungan. Serahkan padaku. Aku akan pastikan dia memakan sup itu. Aku akan duduk di sebelahnya. Dia tidak akan curiga. Rekaman itu berakhir. Jika video tadi mengejutkan, audio ini menghancurkan. Ini bukan paksaan. Ini adalah saran. Ini adalah perbaikan rencana. Ini adalah suara seorang pembunuh berdarah dingin yang sedang merencanakan metode paling efisien untuk membunuh istrinya. Rian membeku. Seluruh darah seolah terkuras dari wajahnya. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Kebohongan terakhirnya telah dihancurkan berkeping-keping. Dia tidak dipaksa. Dia penyempurna rencana. Dia menatap Monik, matanya membelalak ngeri. Dia tidak lagi melihat istrinya. Dia melihat Hakim dan algojonya. Aku. Dia terkesiap. Aku. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Lututnya lemas. Rian, pria angkuh yang mengendalikan perusahaan, yang menangis di televisi, ambruk di atas podium. Dia tidak pingsan. Dia hanya hancur. Dia mencengkeram kayu podium, tubuhnya gemetar hebat, isak tangis yang kering dan mengerikan keluar dari tenggorokannya. Dia kalah. Kalah telak. Sekarang, kata Monik, suaranya lantang, mengambil alih otoritas penuh di ruangan itu. Setelah kita meluruskan fakta, Tuan Haris melangkah maju. Berdasarkan bukti yang tak terbantahkan ini, dua hal menjadi jelas. Pertama, Tuan Rian Abdullah secara sadar dan sengaja berkonspirasi untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Nyonya Monik. Kedua, dengan tindakan ini, kondisi dalam surat wasiat almarhum Tuan Abdullah telah terpenuhi. 51% saham pengendali perusahaan ini, secara sah, efektif detik ini, adalah milik penuh Nyonya Monik. Dan ketiga, kata Paman Harun, berdiri dari kursinya. Dia mengeluarkan ponselnya. Saya telah menyiarkan langsung seluruh rapat ini ke tim kepolisian yang telah saya hubungi sejak pagi tadi. Saat itulah pintu auditorium di belakang terbuka lebar. Kali ini bukan Monik yang masuk. Puluhan polisi berseragam, dipimpin oleh seorang komandan, masuk dengan langkah tegap. Mereka tidak berlari. Mereka berjalan teratur, mengabaikan keributan wartawan, mata mereka tertuju lurus ke panggung. Wartawan menggila. Kamera menyala, blitz menyambar-nyambar, mengabadikan pemandangan surreal itu. Rian mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak. Dia melihat seragam-seragam itu. Realitas menghantamnya. Ini bukan lagi soal perusahaan. Ini soal kebebasannya. Tidak kumohon. Bisiknya. Dua petugas naik ke panggung. Mereka berjalan melewati Monik, yang berdiri diam seperti pilar. Mereka berhenti di depan Rian yang gemetar. Rian Abdullah, kata salah satu petugas dengan suara keras. Anda ditahan atas dugaan konspirasi pembunuhan berencana terhadap Monik, dan keterlibatan dalam pembunuhan Tuan Abdullah. Petugas itu menarik tangan Rian ke belakang. Suara borgol yang diklik terdengar nyaring di seluruh ruangan. Klik, klik. Suara itu menyadarkan Rian. Dia mulai meronta. Tidak. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah.
Monik, katakan pada mereka. Tolong. Para petugas menariknya dari podium. Saat mereka melewatinya, Rian yang putus asa berhasil menggapai lengan Monik. Dia berlutut, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Monik, sayang kumohon, aku suamimu. Bisiknya, memohon. Ini adalah kartu terakhirnya. Kenangan akan cinta mereka. Monik menatap ke bawah. Menatap tangan pria yang pernah dicintainya, tangan yang kini memborgol lengannya. Menatap wajah pria yang merencanakan untuk membunuhnya dengan arsenik. Dia menarik lengannya perlahan, melepaskan cengkeraman Rian. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit, cukup dekat agar hanya Rian yang bisa mendengarnya. Suamiku, kata Monik, suaranya sedingin es di kutub. Sudah mati malam itu. Bersama dengan ibunya. Mata Rian melebar ngeri. Harapan terakhirnya padam. Petugas menariknya, menyeretnya menyusuri lorong yang sama yang tadi dilewati Monik dengan penuh kemenangan. Tidak. Monik, kamu akan menyesal. Aku akan keluar. Aku akan membunuhmu. Teriakannya yang putus asa bergema, sebelum akhirnya menghilang di balik pintu yang tertutup. Monik berdiri sendirian di atas panggung. Dia menatap auditorium yang tertegun. Lalu dia menatap foto besar Ibu Hayati di sisi panggung. Dia berjalan ke foto itu, dan dengan tenang, membalikannya menghadap dinding. Dia kembali ke podium. Mengambil napas dalam-dalam. Baik, katanya kepada ruangan yang masih terkejut. Agenda pertama. Mari kita mulai rapat umum pemegang saham ini. Ada perusahaan yang harus diselamatkan. 6 bulan kemudian. Ruang rapat dewan direksi yang dulu terasa dingin dan angkuh kini bermandikan cahaya matahari sore. Monik duduk di kursi utama di ujung meja panjang. Hijabnya yang berwarna biru pastel tampak kontras dengan kayu mahoni gelap. Dia tidak lagi terlihat tegang. Wajahnya memancarkan ketenangan dan otoritas yang tak terbantahkan. Di sisi kanannya duduk Paman Harun, kini menjabat sebagai direktur operasional. Di sisi kirinya, Ibu Irma duduk sedikit di belakang, tidak sebagai anggota dewan, tapi sebagai penasihat pribadi dan bayangan putrinya. Dewan direksi baru, yang dipilih Monik dan Harun, mengelilingi meja, fokus pada layar di depan. Seperti yang Anda lihat, kata Monik, menunjuk ke sebuah grafik di layar, dengan melunasi hutang-hutang fiktif yang dibuat manajemen sebelumnya dan memfokuskan kembali produksi, arus kas kita positif untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Perusahaan ini diselamatkan dari ambang kebangkrutan. Para anggota dewan mengangguk setuju. Ada rasa hormat yang tulus di mata mereka. Paman Harun menambahkan, berkat kepemimpinan Nyonya Monik, kita tidak hanya selamat. Kita untung. Kakek Abdullah akan bangga. Monik tersenyum tipis. Terima kasih, Paman. Baik, rapat selesai. Saat para anggota dewan mulai membereskan berkas mereka, sebuah televisi layar datar di sudut ruangan menyiarkan rangkuman berita siang. Seorang reporter berdiri di depan gedung pengadilan. Putusan yang telah ditunggu-tunggu publik, kata reporter itu. Rian Abdullah divonis hukuman penjara seumur hidup. Hakim menyatakan Rian terbukti bersalah tanpa keraguan, berkonspirasi membunuh istrinya, Monik, dan terbukti terlibat dalam pembunuhan sistematis ayahnya sendiri, almarhum Tuan Abdullah, yang didalangi oleh ibunya, almarhumah Ibu Hayati. Layar berganti menunjukkan rekaman dari persidangan. Rian, kini kurus, kuyu, dan berbalut seragam tahanan oranye, berteriak-teriak histeris saat putusan dibacakan, sebelum akhirnya diseret keluar oleh penjaga. Wajah angkuh itu telah lenyap selamanya. Sementara itu, lanjut reporter, nama Ibu Hayati, yang dulu dikenal sebagai sosialita dan pebisnis ulung, akan selamanya tercatat dalam sejarah sebagai seorang pembunuh berdarah dingin. Seluruh aset pribadinya, termasuk rumah mewahnya, telah disita oleh negara untuk membayar ganti rugi. Monik mematikan televisi itu dengan remote. Ruangan itu kembali hening. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan, kata Ibu Irma pelan. Mereka berdua, koreksi Paman Harun. Monik mengangguk. Keadilan sudah ditegakkan. Sekarang, ayo kita pulang. Masih banyak pekerjaan besok. Malam itu, pemandangan di rumah yang dulu milik Ibu Hayati sangat berbeda. Rumah itu tidak lagi suram dan megah. Monik telah merenovasinya. Dinding-dinding gelap telah dicat ulang menjadi warna krem yang hangat. Perabotan berat dan angkuh telah diganti dengan yang lebih sederhana dan nyaman. Ruang makan yang dulu menjadi saksi bisu rencana pembunuhan, kini dipenuhi tawa. Monik, Ibu Irma, dan Paman Harun duduk mengelilingi meja makan. Di tengah meja, ada semangkuk besar sup krim jamur. Paman Harun ragu sejenak. Monik melihatnya.
Tenang, Paman, kata Monik sambil tersenyum. Yang ini saya masak sendiri. Dijamin tanpa bahan tambahan. Mereka tertawa. Tawa yang tulus dan membebaskan. Mereka makan malam dengan tenang. Tidak ada intrik. Tidak ada ketakutan. Hanya ada pembicaraan tentang masa depan perusahaan, tentang rencana Ibu Irma membuka toko kue, tentang kedamaian. Setelah makan selesai, Monik berdiri di dekat jendela besar, menatap taman yang kini terawat rapi. Ibu Irma menghampirinya, membawakan segelas jus jeruk. Kamu berhasil, Nak, bisik Ibu Irma, merangkul putrinya. Kamu menyelamatkan nyawamu, dan kamu menyelamatkan warisan kakek. Monik bersandar di bahu ibunya. Dia teringat malam itu. Teringat secari kertas di tangannya. Teringat bagaimana dia menukar mangkuk sup itu. Itu terasa seperti kehidupan orang lain. Dia mengangkat gelas jusnya. Cahaya lampu memantul di permukaannya. Untuk kakek Abdullah, kata Monik pelan, suaranya mantap. Dan untuk keadilan. Ibu Irma mengangkat gelasnya juga. Untuk keadilan. Kamera perlahan menjauh dari mereka. Menjauh dari ruang makan yang hangat dan penuh cinta itu, keluar melewati jendela, menyorot rumah yang kini damai di bawah langit malam. Menunjukkan seorang wanita yang telah berjalan melewati neraka, dan keluar bukan hanya sebagai penyintas, tapi sebagai pemenang. Dia telah kehilangan seorang suami pengkhianat, tapi dia menemukan kekuatannya, keluarganya, dan takdirnya sendiri. Sementara jauh di dalam penjara berdinding beton, Rian Abdullah duduk sendirian di selnya yang gelap, memakan nasi dingin. Dia telah kehilangan segalanya, hartanya, kebebasannya, dan jiwanya. Karma telah terbayar lunas.